Halo sahabat Republik Investor, kembali lagi bersama saya Bima. Di video kali ini saya akan membahas salah satu topik berita yang baru muncul di akhir pekan kemarin, yaitu berkaitan dengan saham BBCA. Mungkin sebagian dari kita sudah ada yang tahu ya, bahwa BBCA kemarin memutuskan untuk melakukan stock split. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh dan memperkirakan kira-kira harganya setelah stock split akan naik atau turun, kita coba lihat dulu beberapa hal yang mungkin bisa menarik kita perhatikan berkaitan dengan stock split. Kita lihat dulu dari pemberitaan yang muncul di akhir pekan yang lalu. Nah, di sini disampaikan, ini dari salah satu media ya, CNBC mengatakan ya stock splitnya ini dikatakan 1:5. Kira-kira jadi harga berapa nih saham BCA? Nah, di sini sudah ada sih beberapa hal yang disampaikan. Kalau seandainya memang rasionya 1:5, kemungkinan harga pasca stock split BBCA ini akan menjadi sekitar 5.950. Nah, artinya memang pergerakannya jadi 5 kali lebih murah ya dari harga sebelumnya. Nah, sebagaimana kita tahu, stock split ini sebenarnya tidak membuat secara langsung ya, tidak membuat kita menjadi profit atau kita menjadi loss gitu. Karena pada dasarnya stock split itu hanya melakukan pemecahan nilai nominal saham saja. Jadi kalau sebelumnya harga BBCA 30.000, kalau seandainya dibagi 5 menjadi 6.000. Harganya turun, akan tetapi nanti jumlah saham yang ada di portofolio kita akan bertambah 5 kali lipat ya. Jadi harganya dibagi 5, tapi jumlah saham kita akan dikalikan 5. Jadi hal itu yang memang membuat secara hitung-hitungan itu akan sama saja, tidak membuat kita menjadi untung atau tidak membuat kita menjadi mengalami kerugian. Nah, cuman memang ada beberapa hal menarik yang perlu kita perhatikan ketika ada stock split yang dilakukan oleh saham-saham yang kategorinya adalah blue chip. Kalau kita tahu, ada beberapa saham kecil-kecil juga ya yang melakukan stock split, biasanya dinaikin tinggi, dia stock split, taunya stock split untuk melakukan penjualan. Karena dengan melakukan stock split, harga saham yang tadinya tinggi atau terbilang mahal ya, kelihatannya mahal, setelah dibagi 5 misalkan atau dibagi 10 jadi terlihat lebih murah gitu. Mungkin ya, seakan-akan kalau seandainya kita sudah naikin sahamnya jadi jualannya lebih mudah gitu. Nah, jadi kita harus memperhatikan takutnya itu menjadi trap buat kita atau jebakan nih untuk investor-investor yang baru masuk. Kita coba lihat dari saham BBCA ini kemungkinannya akan seperti apa. Kita ambil beberapa sampel ya, terutama saham-saham yang berkaitan dengan sektor perbankan juga yang memang terakhir di 2017 ya kalau tidak salah, kita coba cek BBRI. Ya, BBRI ini pernah melakukan stock split ya di 2017, tepatnya di bulan sebelum akhir tahun ya. Nah, ini BBRI melakukan stock split di 10 November 2017. Ini 1:5 juga nih, kurang lebih sama seperti yang dilakukan oleh BBCA. Jadi pada saat itu harganya 3.300. Kalau kita kali 5 berarti sekitar 15.000 ya, sebelum dia stock split. Jadi sebelum BBRI stock split ini harganya di 15 ribuan. Setelah stock split, harganya cenderung turun justru ya. Tapi coba lihat beberapa bulan ke depannya atau sampai menjelang akhir tahun terjadi penguatan yang cukup lumayan ya dari harga 3 ribuan sampai 3.700. Jadi kenaikannya ya sekitar 600 poin dari harga 3.000. Jadi cukup lumayan sebenarnya efek dari stock split ini. Nah, cuman kita harus perhatikan nih di 4 hari atau di 1 minggu ya setelah dia melakukan stock split ternyata harga sahamnya mengalami penurunan. Jadi ini kita bisa berjaga-jaga untuk di saham BBCA nanti. Setelah stock split jangan-jangan banyak yang malah melakukan penjualan karena dinilai wah harga sahamnya udah cukup rendah, jumlah bid offernya akan semakin tebal karena kan dikali 5 tadi ya, jumlah sahamnya akan dikali 5, jumlah bid offernya akan semakin tebal. Jadi kalau seandainya memang ada niat mau jualan, jadi jualannya akan cukup kuat gitu pertahanannya. Selain harganya terlihat lebih murah,
bid offernya terlihat lebih tebal gitu. Jadi orang kalau mau jualan mungkin agak sedikit lebih mudah ketimbang dengan posisi saat ini di saham BBCA. Nah, ini untuk saham BBRI. Kita coba lihat lagi kembaran dari BRI, BMRI kalau nggak salah juga 2017. Ya, di tahun 2017 juga. Nah, ini. Oke, stock split dari harga di sini waktu itu sekitar 6.700, berarti ada di sekitar 13 ribuan ya. Sebelum stock split harganya di 13 ribuan dan setelah stock split menjadi 6.700-an. Nah, setelah stock split ini luar biasa ya. Setelah stock split kenaikannya cukup signifikan dari 6 ribuan sampai 9 ribu. Jadi udah mau deket ke 13 ribu lagi ini. Jadi udah mau balik sebelum stock split justru harganya. Jadi kenaikannya cukup luar biasa. 6.700 ke 9.000 ya kurang lebih ini 40% ya. 40 sampai 45% kenaikan yang didapati di saham Bank Mandiri. Dan kalau kita lihat jangka waktu 1 minggu setelah stock split, ya ini pergerakannya tidak seperti BBRI tadi ya. Jadi pergerakan si Bank Mandiri ini turun memang, tapi ya hitungannya sih masih konsolidasi. Ya, hitungannya masih konsolidasi kalau seperti ini ya. Baru setelah beberapa waktu ke depan, efeknya baru terlihat ternyata justru malah mengalami penguatan. Sama seperti yang terjadi di BBRI tadi ya. Jadi sepanjang bulan beberapa waktu ke depannya justru mengalami penguatan. Ya, cukup menarik untuk kita perhatikan kira-kira BBCA dari pergerakan BBRI dan Bank Mandiri sebelumnya, kira-kira di BCA akan seperti apa nih. Tapi kita coba lihat lagi beberapa stock split yang pernah terjadi juga di beberapa saham besar itu kalau nggak salah pernah HMSP ya. HMSP itu di tahun, nah ini, di tahun 2016. Nah, kalau HMSP ini 4% berarti 25 kali ya. Satu berbanding 25 kali pada saat itu untuk saham HMSP. Kalau kita lihat di sini harga pada saat itu 3.800, 3.800-an ya kita tinggal kalikan saja. 3.800 kita kalikan 25. Berarti harganya pada saat itu 95.000 HMSP. 95.000 tiba-tiba berubah menjadi 3.800 tidak membuat harga sahamnya ya mungkin pas hari H-nya itu menguat karena candlestick-nya hijau ya. Sebentar. Nah, ini hari pertama pada saat open langsung menguat sekitar 3%. Ya mungkin ini efek dari karena harganya murah ya dari 95.000 tiba-tiba ke 3.800 setelah itu langsung naik 3% di hari pertama. Tapi hari keduanya justru turun lebih dalam minus 5% justru. Nah, artinya ya mungkin saja ya terdapat tekanan yang tadi seperti terjadi di saham-saham sebelumnya setelah stock split justru dimanfaatkan untuk melakukan penjualan karena dinilai harganya terlihat lebih murah, jumlah bid offernya terlihat lebih tebal, jadi kalau mau jualan juga enak gitu. Nah, jadi kalau seandainya kita lihat garis besarnya, kalau untuk HMSP setelah stock split, ya agak mendatar terlebih dahulu, lalu mengalami penguatan signifikan, dan sampai sekarang pergerakannya tidak mengalami penguatan. Nah, ini mungkin ya setelah stock split di sini nih menjadi kunci gitu. Jadi pemegang-pemegang saham yang lama mungkin sudah mengetahui kira-kira 4 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan sepertinya HMSP akan mengalami perlambatan pertumbuhan atau misal akan mengalami kesulitan nih dari segi bisnis rokoknya banyak tantangan misalkan. Nah, makanya dia berencana untuk melakukan stock split karena menurut saya stock splitnya ini nggak kira-kira satu berbanding 25 kali. Ya penurunannya bisa terlihat ya, sekarang harganya Rp1.000 gitu. Jadi memang terlihat cukup signifikan dari harga 3.800 ke Rp1.000. Turunnya udah sekitar 60% yang terjadi di saham HMSP. Terus apalagi ya banyak sebenarnya MLBI, terus juga beberapa saham lain lah yang kecil-kecil terutama ya. Nah, cuman itu ya beberapa hal yang mungkin bisa kita pelajari
untuk bisa mengira-ngira kira-kira BBCA akan seperti apa nantinya. Nah, kita kembali lagi ke grafik dari saham BBCA. Kalau dari saya lihat, ya, pertama ada beberapa hal yang memang harus kita perhatikan untuk saham BBCA. Pertama itu dari tren yang terjadi saat ini. Saham BBCA saat ini memang trennya sedang menurun. Ya, ini BBCA kita kenal sebagai salah satu saham yang pertumbuhannya sangat stabil ya. Pertumbuhannya sangat stabil dari tahun ke tahun. Jadi tidak hanya stabil, tapi bertumbuh setiap tahunnya ya. Kalau tahun kemarin tumbuh 10%, tahun berikutnya tumbuh lagi 10%, terus seperti itu gitu. Itu yang terjadi di saham BBCA. Nah, mungkin stock split ini bisa saja menjadi salah satu tanda BBCA tidak bisa seperti dulu lagi ya. Jadi mungkin ya karena di 2021 ini tantangannya cukup berat dan mungkin di 2022-nya juga terlihat agak cukup berat sehingga keputusan stock split ini diambil sebagai salah satu upaya untuk melakukan penjualan di saham BBCA. Itu menurut saya. Siapa tahu duitnya nanti buat masuk ke Tokopedia sama Gojek. Atau ya ada skenario lain yang mungkin disiapkan nih untuk saham BBCA. Kalau menurut saya sih memang cenderung masih untuk penjualan ya tujuannya. Kenapa ya itu tadi alasannya ya. Karena kekuatan BBCA ini ya memang nggak bisa selamanya kuat. Itu yang terlihat di saham Unilever ya. Unilever kita tahu sebagai perusahaan konsumer yang sangat kuat sebelumnya, tiba-tiba sekarang sudah tidak dilihat orang lagi gitu. Sudah tidak berdaya, orang beli nyangkut terus ya karena memang pergerakannya selalu menurun gitu. Nah, mungkin itu yang dikhawatirkan di saham BBCA. Jangan berpikir efek dari stock split ini untuk jangka waktu pendek. Pasti ada view untuk beberapa waktu ke depan gitu. Artinya ada kesiapan. 3 sampai 4 tahun misalkan ke depan. Itu mungkin seperti yang terjadi di HMSP atau di Unilever gitu. Sebelum turun, di stock split dulu beberapa tahun sebelumnya. Baru setelah itu dilakukan penjualan ya di saham yang bersangkutan. Itu yang terjadi di Unilever dan juga di HMSP. HMSP kan tadi setelah stock split dinaikin, setelah itu sekarang nggak naik-naik lagi. Begitupun Unilever, setelah stock split, terus sampai sekarang juga mengalami penurunan terus. Kita coba lihat Unilever. Nah, ini Unilever baru kemarin-kemarin ya 2020 stock split langsung mengalami penurunan. Ini 1 banding 5 Unilever. Jadi dari harga 8.000 sebelumnya 40.000 tiba-tiba berubah jadi 8.000, bid overnya tentu lebih terjaga. Nah, ini justru langsung drop. Ya, ini selain daripada karena COVID juga dan alasan lainnya ya memang mungkin ada niat untuk dilakukan penjualan di saham Unilever. Makanya sekarang atau sampai sekarang kayaknya memang sangat-sangat berat banget gitu untuk naik. Beda dengan konsumer-konsumer yang lainnya, Mayora, Indofood, terlihat lebih stabil gitu ketimbang Unilever yang justru sebagai leadernya di sektor consumer. Oke, kita kembali lagi ke saham BBCA-nya. Ya, setelah menimbang beberapa hal, saya berkesimpulan memang BBCA ini bisa saja mengalami penguatan di hari pertama atau di hari kedua setelah atau pasca stock split ya. Jadi pada saat ex-date-nya nanti mungkin saja bisa mengalami penguatan 1 atau 2 hari. Tapi setelah itu atau sampai di beberapa waktu ke depan, saya pikir akan lebih cenderung ada beberapa pihak yang memiliki kepentingan untuk melakukan penjualan di saham BBCA. Kita tahu BBCA sebagai perusahaan terbesar secara market cap-nya, tentu saja untuk bisa mendistribusikan saham perlu usaha yang cukup kuat juga ya untuk di saham BBCA ya. Semoga saja hal itu tidak terjadi, semoga saja. Justru dengan adanya stock split ini diharapkan bisa membangkitkan investor-investor retail yang sebelumnya melihat BBCA ini terlihat mahal, jadi nanti secara psikologis berubah menjadi harganya 5 kali lebih murah dan diharapkan demand-nya bisa tumbuh lebih kuat dibandingkan dengan sekarang di saham BBCA. Ya semoga saja memang tidak terjadi penurunan yang di saham BBCA karena saat ini ya hanya BBCA lah salah satu saham yang terlihat grafik long term-nya ini masih uptrend
dan salah satu saham yang masih bisa dipercaya gitu saat ini, walaupun memang ya sampai di bulan ketujuh ini masih mengalami penurunan dari sisi grafik harga sahamnya. Kita lihat saja nanti ke depan. Semoga apa yang saya sampaikan bahwa akan terjadi penurunan di saham BBCA beberapa waktu depan tidak terjadi ya, dan justru mengalami penguatan. Itu saja mungkin yang bisa saya sharing berkaitan dengan stock split saham BBCA. Semoga bisa menjadi wawasan untuk teman-teman atau bisa menjadi pertimbangan untuk teman-teman yang punya saham BBCA. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Silakan bisa kita lanjutkan diskusinya nanti di kolom komentar. Terima kasih. Salam cuan.